Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Aji Barang, yang kami hormati karyawan-karyawati RSUD Aji Barang yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Insya Allah nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat yang masih terlimpah untuk kita semua, dan khususnya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita diberikan nikmat untuk disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu semua, sebelumnya kami sampaikan bahwa selama bulan Ramadan, insya Allah di Rumah Sakit Aji Barang akan rutin dilaksanakan kultum, kuliah sekitar 7 menit kultum, atau mungkin tausiah yang kami singkat dengan Sapa Ramadan, tausiah pagi bulan Ramadan yang setiap pagi dilaksanakan di rawat jalan. Dan pada kesempatan ini mohon izin saya memberikan sedikit mungkin tausiah, sebenarnya lebih tepatnya mungkin untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Bapak Ibu semua, mungkin terkait dengan yang akan saya sampaikan ini sudah sering Bapak Ibu dengarkan, sudah sering Bapak Ibu mungkin jauh lebih tahu daripada saya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, ada salah satu nasihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu terkenal, begitu populer bagi kita manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu dalam hadisnya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Demikian sabda Rasul. Apa 5 perkara itu? Mungkin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bapak Ibu yang hadir di sini saya lihat sebagian besar mungkin sudah sepuh ya Bapak tapi banyak juga mungkin yang mengantarkan atau yang kebetulan juga hadir masih dalam usia yang muda. Jadi usia muda itu Bapak yang sudah sepuh pasti ini sudah merasakan pada saat usia muda ya Pak ya, pada saat usia kita muda itu tempatnya kita benar-benar kondisi fisik kita prima, masih kuat berjalan, masih kuat berlari, aktivitas dan sebagainya, melakukan kegiatan ini, melakukan pekerjaan ini masih kuat. Berbeda mungkin pada saat tubuh kita lama-kelamaan insya Allah semakin udur, semakin menua, maka kemampuan kita pun menjadi terbatas. Ya. Nah, mumpung pada saat kita masih muda, masih diberikan nikmat itu oleh Allah, maka alangkah ya sebagai bentuk syukur kita atas nikmat itu, alangkah baiknya, alangkah utamanya manakala masa muda kita isi dengan banyak melakukan amal-amal kebajikan. Walaupun kadang-kadang orang-orang muda itu cenderungnya menyepelekan, lah nanti tobatnya nanti aja setelah kita sudah tua, seperti itu ya. Yang menentukan umur itu apakah kita atau Allah? Kita tidak tahu usia kita itu apakah sampai besok masih ada, ataukah 2-3 tahun dan berikutnya masih ada, ataukah sampai tua kita tidak pernah tahu. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu yang saat ini kondisinya nun sewu sedang diberikan ujian sakit, usianya jauh lebih sepuh daripada saya, justru diberikan umur yang lebih panjang dibanding saya sendiri. Kita tidak pernah tahu usia kita. Karena itu pada saat kita berusia masih diberikan kesempatan muda, punya fisik yang prima, perbanyak amalan-amalan kebaikan kita. Ya, banyak melakukan kegiatan amal soleh, bermuamalah dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, berbuat kebaikan dari hal-hal yang kecil sampai mungkin kebaikan-kebaikan lainnya yang begitu banyak. Ya, karena dengan usia kita masih muda, itu kesempatan kita membentuk pribadi kita, Bapak Ibu. Nggak mungkin pada saat kita sudah sepuh, kalau kita sudah terbiasa masa mudanya itu banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, terus tiba-tiba kemudian mungkin ada yang diberikan hidayah, tapi sebenarnya pada saat kita muda itu kesempatan kita
untuk banyak melakukan kebaikan, untuk membiasakan diri kita. Sehingga nanti pada saat usia kita sudah beranjak, kita sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh. Dan itu adalah yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, manfaatkan sehat kita sebelum sakit kita. Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah sedang dalam ujian sakit. Mungkin bisa merasakan pada saat sehat dulu, luar biasa sekali ternyata nikmat sehat itu setelah kita merasakan sakit. Biasanya begitu nggih. Kita kadang lalai oleh nikmat sehat. Tapi pada saat kita sudah sakit, baru kita, oh ternyata sehat itu nikmat yang sungguh luar biasa yang tidak terbeli oleh apapun. Kalau kita dalam kondisi sakit, sebesar apapun kekayaan, sebanyak apapun hiburan, seenak apapun makanan, itu biasanya rasanya menjadi hambar, ya nggih? Ya, jadi beberapa nikmat yang sehat itu adalah salah satu nikmat yang harus kita benar-benar syukuri. Bagaimana cara kita menikmati nikmat sehat ini? Ya kita jaga juga tubuh kita untuk tetap sehat, menjaga bagaimana perilaku kita agar tetap dalam koridor kebaikan, ya, tangan, kaki, mata, kepala, dan sebagainya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan pertanyaan Allah nanti di hari kiamat yang paling pertama itu adalah, aku telah menganugerahkan nikmat sehat kepadamu. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap badan sehatmu? Jangan sampai kemudian kita hanya bisa memberikan jawaban bahwa, oh saya memanfaatkannya untuk poya-poya, leha-leha, dan sebagainya yang tidak bermanfaat. Jadi kita manfaatkan nikmat sehat sebelum kita sakit. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum miskinmu. Ya, hidup ini seperti roda, Bapak Ibu. Ya, roda kadang di atas, kadang di bawah. Begitupun dengan harta dunia. Harta itu titipan Allah. Jadi jangan pernah merasa sombong bagi orang yang merasa lebih mampu dibanding yang mungkin dititipkan kekayaan yang tidak seberapa dibanding kita. Karena semuanya itu titipan. Dan sifatnya titipan, bisa jadi saat ini kita mendapatkan banyak, bisa jadi besok jika Allah berkehendak dicabut nikmat kekayaan itu. Ya. Jadi jangan pernah sombong dengan kekayaan kita, manfaatkan pada saat kita diberikan kemampuan kekayaan oleh Allah untuk kita beramal soleh. Islam menganjurkan kita menjadi orang yang kaya, bukan semata-mata menumpuk kekayaan untuk kemudian menyenangkan diri kita, tidak. Tapi Islam mendorong kita untuk menjadi orang kaya agar kita lebih mudah beramal soleh kepada orang lain. Lebih mudah untuk berbagi kekayaan dalam bentuk infak, zakat, sodakoh, dan sebagainya yang nanti insya Allah akan membuat harta kita semakin berkah. Karena harta itu, kalau ada yang bilang harta tidak dibawa mati, salah. Ya, harta itu bisa dibawa mati asalkan harta kita itu dihibahkan di jalan Allah. Jadi nanti kalau harta kita yang banyak kita infakkan, sodakoh dan sebagainya, kemudian itu akan menjadi amal soleh yang nanti akan menemani kita di alam kubur. Jadi mari kita amalkan kekayaan yang kita miliki, sebesar apapun, sekecil apapun, insya Allah tidak akan mengurangi harta kita. Tidak ada ceritanya orang bersodakoh kemudian menjadi miskin. Ya, bisa dilihat orang yang rajin bersodakoh biasanya juga akan semakin berkah, semakin banyak rizkinya. Itu bisa menjadi contoh buat kita semua. Jadi ibaratnya sodakoh itu adalah tabungan. Semakin banyak yang kita sodakohkan, semakin banyak tabungan kita. Allah membalasnya di dunia, Allah juga membalasnya di akhirat. Jadi ibaratnya kita ngasih di dunia, tapi Allah ngasihnya double di dunia dan di akhirat. Luar biasa memang keberkahan dari harta yang dimiliki oleh seorang mukmin. Yang berikutnya, keempat, lapang sebelum sempit. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ada dua nikmat manusia yang kebanyakan tertipu olehnya. Ya, nikmat waktu dan nikmat sehat.
Ya, ini mungkin nasihat juga buat kita semua, terutama saya sendiri. Kadang-kadang pada saat diberikan keluangan waktu, usia muda, keluangan waktu banyak, kadang-kadang kita banyak memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sekarang saya tanya, lebih banyak pegang HP-nya, buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube dan sebagainya, atau lebih banyak kita ngaji? Jujur saja, kita lebih banyak sepertinya pegang HP-nya. Begitupun terhadap waktu-waktu luang yang lain, kita itu lebih banyaknya ya beranggapan bahwa waktu ini saya yang punya, waktu ini aman buat saya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan kalau Islam itu, kalau orang Barat itu motonya waktu adalah uang. Ya, pernah dengar nggih? Tapi sebenarnya kalau orang Islam, waktu itu adalah pedang. Pedang yang tajam, manakala tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, waktu itu juga yang akan membunuh kita. Jadi begitu Islam mengajarkan bahwa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena ia ibarat pedang yang kamu tidak sadar sebenarnya pedang itu akan menghunjam dirimu sendiri. Oke? Jadi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk beramal kebajikan. Dan yang terakhir adalah manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Insya Allah kita sampai dengan saat ini masih disampaikan usia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur. Alhamdulillah bagi yang sehat masih diberikan sehat, bagi yang sedang sakit itu adalah merupakan ujian, jika dihadapi dengan bersabar insya Allah juga bernilai kebajikan. Jadi manfaatkanlah hidupmu, karena hidup itu cuma sekali. Ya, kalau kehilangan harta masih bisa ganti mungkin dengan harta yang lain. Kalau kehilangan waktu kita masih punya, bisa mengganti waktu. Kalau kehilangan nyawa, sampai sekarang saya belum pernah ada dengar nyawa dijual cadangan. Oke, jadi satu kali hidup manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Hidup itu adalah kesempatan kita. Oke, kesempatan kita untuk menabung kebaikan, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan sebagai bekal kita kelak. Karena pada saat kita nanti sudah, nyawa kita sudah terpisah dari raga, kita sudah meninggal, semua akan terputus. Ya, amal-amalan itu akan terputus kecuali 3 hal. Anak yang soleh, sodakoh, zariyah, dan ilmu yang diamalkan. Jadi kita nabungnya untuk 3 hal tersebut yang nanti akan berkelanjutan, pahalanya mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan untuk di alam barzah nanti, di alam kubur, itu satu-satunya yang akan menemani kita pada saat kita sudah meninggal nanti. Dalam sebuah hadis juga disebutkan ya, Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang muslim yang taat, muslim yang baik, seorang mukmin. Itu beliau melihat bahwa pada saat dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, menjawab dengan lancar, baik dan sebagainya. Baik. Dan pada saat itu juga ditunjukkan oleh malaikat gambaran, ini loh posisimu nanti di surga, seperti itu. Pada saat melihat kedudukannya di surga, ternyata di sebelah tempat duduknya, ya, di sebelah tempat duduknya kalau kita sebut gitu, ada sesosok yang begitu tampan, bersinar, bercahaya. Jadi dia bertanya, siapa itu yang tampan itu? Dijawablah oleh malaikat bahwa itu adalah amal kebajikanmu. Mungkin nanti kalau yang meninggal laki-laki mungkin akan diinikan bidadari, insya Allah yang akan menemani dia sebagai amal kebajikan kita. Jadi itulah satu-satunya yang akan menemani kita di saat nanti kita sudah tidak ada raga kita lagi di dunia. Tidak ada lagi yang bisa menemani kita. Kalau sekarang ada anak, ada istri, suami, orang tua dan sebagainya yang masih menemani kita pada saat kita sudah terkubur di dalam ruangan 2 kali 1 meter, hanya satu yang menemani kita, yaitu amal kebaikan kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah, istiqomah di jalannya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini mungkin diberikan ujian sakit,
Semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan insya Allah itu akan menjadi pahala kebaikan buat Bapak Ibu semua. Dan bagi keluarga yang mungkin saat ini juga mendampingi dalam kondisi sehat, semoga juga dapat bersabar, itu juga adalah keutamaan pahala kebajikan. Dan kami berdoa semuanya, baik sehat ataupun sakit, insya Allah semuanya ada kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.